Pada abad ke-12, kerajaan Kediri mencapai masa kemasannya di bawah kepemimpinan Raja Kertajaya, seorang penguasa yang dikenal cerdas namun keras hati. Kediri yang terletak di wilayah Jawa Timur kala itu menjadi pusat perdagangan, budaya, dan seni yang makmur. Sungai Brantas yang membelah wilayah kerajaan berfungsi sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan pedalaman Jawa dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir. Namun, di balik kemegahan itu, muncul masalah di lapisan bawah masyarakat. Kebijakan Raja Kertajaya yang semakin menekan rakyat kecil dan kaum Brahmana mulai menimbulkan keresahan. Kertajaya dianggap terlalu menuntut pengakuan sebagai titisan dewa, memaksa rakyat dan para Brahmana untuk menyembahnya seperti seorang dewa hidup. Kehidupan di desa-desa mulai terpuruk. Pajak yang tinggi untuk membiayai ambisi raja memaksa banyak petani kehilangan tanah mereka. Di beberapa wilayah terpencil muncul pemberontakan kecil, meskipun segera dipadamkan oleh pasukan kerajaan. Dalam situasi ini, ketidakpuasan terhadap kekuasaan pusat semakin meluas. Di pinggiran kerajaan, terdapat seorang adipati yang cukup disegani, bernama Kebo Andanu. Adipati ini terkenal karena kekuatannya yang luar biasa dan keberaniannya dalam memimpin rakyatnya. Namun, sifatnya yang keras dan ambisius sering membuat ia bertindak semena-mena. Kebo Andanu melihat kelemahan di pemerintahan Raja Kertajaya sebagai peluang untuk memperluas pengaruhnya. Di wilayah kekuasaannya, Kebo Andanu mulai mengumpulkan pasukan. Ia berjanji kepada rakyatnya untuk membawa perubahan besar dan membebaskan mereka dari penindasan kerajaan. Meskipun sebagian besar orang takut padanya, banyak yang merasa bahwa ia adalah harapan terakhir untuk melawan tirani Kertajaya. Sementara itu, di Kediri, para Brahmana yang merasa terhina atas tindakan Kertajaya diam-diam mencari sekutu di luar kerajaan. Mereka mengetahui bahwa konflik antara raja dan adipati seperti Kebo Andanu dapat menjadi awal dari perubahan besar di Jawa. Meski demikian, mereka juga berhati-hati terhadap Kebo Andanu, yang mereka anggap terlalu liar dan berbahaya. Kediri yang terlihat megah dari luar, mulai retak di dalam. Ketegangan politik, tekanan ekonomi, dan konflik internal menciptakan atmosfer yang semakin tidak stabil. Dalam bayang-bayang kemegahan istana, rencana besar sedang dirancang yang kelak akan mengguncang seluruh Nusantara. Disinilah kisah Kebo Andanu dimulai. Seorang tokoh yang akan bawa perubahan besar, namun juga menjadi simbol kehancuran akibat ambisi yang tak terkendali. Di tepi timur wilayah Kediri, Kebo Andanu memimpin wilayahnya dengan tangan besi. Meski rakyatnya hidup di bawah tekanan, ada rasa kagum yang bercampur takut terhadap sang adipati. Ia adalah sosok besar dengan kekuatan fisik luar biasa. Dikatakan ia mampu mengangkat batang pohon besar seorang diri dan menghadapi beberapa prajurit bersenjata tanpa gentar. Namun, ambisi yang membakar hatinya menjadikan ia lebih dari sekadar penguasa lokal biasa. Kebo Andanu melihat kelemahan dalam kepemimpinan Raja Kertajaya. Raja yang sibuk menuntut pemujaan sebagai titisan dewa mulai kehilangan dukungan dari para Brahmana dan rakyat biasa. Ia merasa ini adalah waktunya untuk menggulingkan kekuasaan Kediri dan mengambil alih tahta. Dalam pikiran Kebo Andanu, ia percaya bahwa dirinya adalah pemimpin yang lebih layak. Seorang penguasa yang bisa membawa kekuatan dan kemuliaan sejati ke tanah Jawa. Untuk mewujudkan ambisinya, Kebo Andanu mulai menyusun strategi. Ia mengirim utusan ke adipati-adipati lain yang tidak puas dengan Kertajaya, mengajak mereka bergabung dalam rencananya. Meski sebagian adipati bersimpati, banyak yang enggan terbuka mendukung karena takut akan kekuatan militer kerajaan. Namun, Kebo Andanu tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia mampu memulai pemberontakan besar. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah membangun sebuah candi megah di wilayahnya. Candi ini, menurut Kebo Andanu, akan menjadi lambang kejayaan dirinya dan menunjukkan bahwa ia layak untuk menjadi raja. Ia memaksa rakyatnya bekerja siang dan malam tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Hasil panen dikumpulkan untuk membiayai pembangunan ini.
sementara petani kehilangan sebagian besar makanan mereka. Keluhan rakyat mulai terdengar. Namun siapa yang berani melawan kehendak sang adipati? Selain pembangunan candi, Kebo Andanu juga melakukan ritual-ritual besar untuk mencari restu dari para dewa. Ia percaya bahwa dengan mengadakan persembahan dalam skala besar, ia akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk mewujudkan ambisinya. Namun, cara-caranya semakin menyimpang. Ia mulai mengorbankan hewan dalam jumlah besar, bahkan melakukan praktik-praktik yang dianggap melanggar adat oleh kaum Brahmana. Rakyat yang sebelumnya melihat Kebo Andanu sebagai harapan, kini mulai ragu. Mereka melihat sisi gelap dari ambisi sang adipati. Namun, dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain selain menuruti perintahnya. Bagi Kebo Andanu, ini adalah momen penting. Membangun kekuatan dan menunjukkan kepada Raja Kertajaya bahwa ia bukan sekadar adipati pinggiran. Di tengah persiapannya, berita tentang pembangunan candi dan rencana Kebo Andanu mulai terdengar hingga ke Istana Kediri. Raja Kertajaya yang merasa posisinya terancam, mengirim mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik sang adipati. Ketegangan semakin memuncak ketika laporan dari mata-mata itu sampai kepada Raja. Kebo Andanu sedang mempersiapkan pemberontakan besar. Namun di sisi lain, Kebo Andanu tidak menyadari bahwa pengkhianatan juga mulai tumbuh di lingkaran dalamnya. Pusdayu, salah satu penasihatnya yang bijak, merasa bahwa ambisi Kebo Andanu telah keluar dari jalur. Diam-diam, Mpu Sudayu mengirim pesan ke Istana Kediri, menawarkan informasi rahasia kepada Raja sebagai upaya untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Dalam bayang-bayang pemberontakan yang akan terjadi, Kebo Andanu semakin tenggelam dalam obsesinya. Ia tidak menyadari bahwa rakyatnya semakin menderita, sekutunya mulai meragukannya, dan ancaman dari kerajaan semakin dekat. Dalam dirinya hanya ada satu tujuan, merebut kekuasaan di Kediri dengan cara apapun. Suasana di wilayah Kebo Andanu semakin mencekam. Persiapan pemberontakan besar-besaran yang dirancangnya mulai terlihat. Pasukannya dilatih dengan keras, senjata-senjata baru ditempa, dan utusan-utusannya berkeliling untuk merekrut lebih banyak sekutu. Namun, di balik gerakan ambisius ini, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh. Penasihat kepercayaan Kebo Andanu adalah sosok yang menyadari bahaya dari ambisi buta adipati itu. Ia melihat bahwa penderitaan rakyat semakin parah, dan upaya Kebo Andanu hanya akan membawa kehancuran besar, baik bagi wilayahnya maupun bagi dirinya sendiri. Dalam diam, Mpu Sudayu memutuskan untuk menghubungi Istana Kediri. Melalui jaringan rahasia, ia mengirim pesan kepada Raja Kertajaya, mengungkapkan rencana pemberontakan dan meminta perlindungan bagi rakyat yang tidak bersalah. Kertajaya, meskipun dikenal keras hati, merasa ancaman dari Kebo Andanu tidak bisa diabaikan. Sang raja segera mengerahkan pasukan intai untuk memata-matai gerakan Kebo Andanu. Dalam waktu singkat, laporan-laporan tentang persenjataan dan pelatihan pasukan Kebo Andanu sampai ke telinganya. Raja yang sudah kehilangan sebagian dukungan dari kaum Brahmana, melihat pemberontakan ini sebagai ancaman besar terhadap legitimasinya. Di sisi lain, Kebo Andanu tidak menyadari bahwa orang-orang terdekatnya mulai meragukan kepemimpinannya. Beberapa pemimpin pasukan mulai merasa bahwa ambisi Kebo Andanu telah melampaui batas. Namun, mereka takut menyuarakan pendapat mereka karena mengetahui betapa kerasnya sang adipati menghukum pengkhianatan. Salah satu pemimpin pasukan, Ki Redana, bahkan diam-diam mempertimbangkan untuk menyerahkan diri kepada pasukan Kediri demi menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, pembangunan candi yang menjadi simbol ambisi Kebo Andanu juga menemui kendala. Rakyat yang dipaksa bekerja mulai jatuh sakit karena kelelahan dan kelaparan. Beberapa dari mereka melarikan diri ke desa-desa tetangga untuk mencari perlindungan. Kondisi ini memicu gelombang keresahan di antara rakyat kecil yang mulai berani berbisik tentang kezaliman adipati mereka. Pada suatu malam, sebuah peristiwa besar mengguncang wilayah Kebo Andanu. Sebuah desa kecil di pinggiran wilayahnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Kediri.
Serangan itu bukanlah invasi besar, melainkan sebuah peringatan. Pasukan kerajaan ingin menunjukkan kepada Kebo Andanu bahwa mereka mengetahui rencananya. Desa itu dibakar dan para penduduknya melarikan diri ke wilayah lain, membawa cerita tentang serangan itu kepada orang-orang di wilayah Kebo Andanu. Kebo Andanu yang mendengar kabar ini menjadi murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk segera bersiap perang. Namun di balik kemarahannya tersimpan rasa cemas. Ia mulai menyadari bahwa musuhnya Raja Kertajaya bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Meskipun demikian, Kebo Andanu tetap teguh pada rencananya, yakin bahwa ia bisa mengalahkan Kediri dan merebut takhta. Namun di saat yang sama, rencana besar lain sedang dirancang di Istana Kediri. Raja Kertajaya memutuskan untuk memukul Kebo Andanu sebelum ia sepenuhnya siap. Ia mengirim utusan ke wilayah-wilayah yang masih setia kepadanya untuk mengerahkan pasukan tambahan. Sebuah perintah rahasia dikeluarkan. Kebo Andanu harus dihancurkan dengan segala cara. Di tengah persiapan perang, Kebo Andanu semakin paranoid. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Beberapa pejabat setianya dihukum mati hanya karena dugaan pengkhianatan yang tidak jelas. Tindakan ini semakin melemahkan kepercayaan pasukannya terhadapnya. Bahkan, beberapa prajurit mulai mempertimbangkan untuk melarikan diri sebelum pertempuran besar pecah. Kekacauan ini menjadi awal dari akhir bagi Kebo Andanu. Meskipun ia berusaha keras mempertahankan kekuasaannya, pengkhianatan di dalam lingkarannya dan ancaman dari luar membuat posisinya semakin terpojok. Dalam bayang-bayang perang yang mendekat, Kebo Andanu harus menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya mungkin bukan Raja Kertajaya, melainkan dirinya sendiri. Persiapan perang yang dilakukan oleh Kebo Andanu semakin mendekati puncaknya. Pasukannya, meskipun terpecah oleh rasa takut dan keraguan, tetap bersiap menghadapi serangan dari Kediri. Di tengah tekanan yang meningkat, Kebo Andanu menyadari bahwa kekuatan fisik dan militer saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan ini. Ia membutuhkan dukungan spiritual yang ia yakini bisa membuatnya tidak terkalahkan. Di sebuah puncak gunung yang dianggap keramat, Kebo Andanu mengadakan ritual besar. Para dukun, pemimpin spiritual, dan pengikut setianya berkumpul untuk memohon restu para dewa. Kebo Andanu mempersembahkan korban besar. Hewan-hewan terbaik dari rakyatnya dikorbankan di altar, dan doa-doa panjang dipanjatkan ke langit. Namun, ritual ini tidak berhenti di sana. Dengan dorongan ambisinya yang tidak terkendali, Kebo Andanu melangkah lebih jauh. Ia memerintahkan pengorbanan manusia, sesuatu yang dianggap tabu dan melanggar hukum adat serta agama pada masa itu. Para Brahmana yang hadir dalam ritual itu merasa ngeri. Mereka diam karena takut. Namun dalam hati mereka yakin bahwa perbuatan Kebo Andanu akan mengundang murka para leluhur dan dewa-dewa yang dihormati. Salah seorang Brahmana tua yang terkenal bijak bahkan mencoba memperingatkan Kebo Andanu. Tuan, para dewa tidak menerima persembahan yang lahir dari darah tak bersalah. Jalan ini hanya akan membawa kehancuran. Namun Kebo Andanu tidak menggubrisnya. Ia semakin tenggelam dalam ambisinya. Baginya, kekuasaan adalah segalanya, dan ia percaya bahwa dengan persembahan yang cukup besar, para dewa akan berpihak kepadanya. Ritual itu berlangsung hingga larut malam, dan di bawah kilatan petir yang menghiasi langit, Kebo Andanu berdiri dengan tangan terangkat, menyerukan sumpahnya, "Duhai para dewa, saksikanlah, aku, Kebo Andanu, adalah penguasa sejati tanah ini. Jika kalian menghendaki aku menjadi raja, berikanlah aku kekuatan untuk menghancurkan semua musuhku. Jika tidak, biarlah aku mati bersama semua yang melawan kehendakku." Namun, alih-alih restu, tanda-tanda buruk mulai muncul. Langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi awan hitam tebal. Petir menyambar puncak gunung, membuat banyak pengikut Kebo Andanu lari ketakutan. Di malam itu, Kebo Andanu bermimpi buruk. Ia melihat dirinya tenggelam dalam lautan darah, di mana bayang-bayang rakyatnya yang telah ia zalimi muncul dan menuntut balas. Di kejauhan, suara seorang perempuan tua terdengar.
Air yang kau cari untuk menyirami ambisimu akan menjadi banjir yang menenggelamkanmu. Kekuasaan yang kau cari akan mengubur namamu dalam kutukan. Kebo Andanu terbangun dengan keringat dingin. Namun bukannya merasa gentar, ia justru menganggap ini sebagai ujian. Ia semakin keras kepala, meyakini bahwa mimpinya adalah pertanda bahwa ia harus bertahan dalam ambisinya tanpa ragu. Ia tidak menyadari bahwa ritual yang ia lakukan telah memancing amarah bukan hanya para dewa, tetapi juga rakyat yang selama ini dipaksanya tunduk. Sementara itu, kabar tentang ritual besar itu sampai ke telinga Raja Kertajaya. Mendengar bahwa Kebo Andanu telah melangkah sejauh itu, Kertajaya merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Dengan bantuan para Brahmana yang telah berpaling darinya, Kertajaya mengirim pasukan besar menuju wilayah Kebo Andanu. Pertempuran besar kini tidak terhindarkan. Namun di sisi lain, tanah yang dikuasai Kebo Andanu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sungai-sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan rakyatnya tiba-tiba meluap tanpa sebab. Banjir menghancurkan desa-desa, membuat rakyat semakin tertekan dan marah. Mereka mulai menganggap bahwa Kebo Andanu telah membawa kutukan bagi tanah mereka. Namun, Kebo Andanu tetap buta oleh ambisinya. Ia bersiap menghadapi pasukan Kediri, tanpa menyadari bahwa kutukan yang ia undang tidak hanya datang dari dewa, tetapi juga dari hati rakyatnya yang terluka. Dalam bayang-bayang kekacauan ini, langkah Kebo Andanu menuju kehancuran semakin dekat. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pasukan Kediri yang dipimpin langsung oleh Panglima Kepercayaan Raja Kertajaya bergerak mendekati wilayah kekuasaan Kebo Andanu. Pasukan itu terdiri atas ribuan prajurit terlatih, lengkap dengan persenjataan terbaik yang dimiliki Kediri. Di sisi lain, meski kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Kebo Andanu tetap bersiap. Dengan karisma dan kekuatannya, Kebo Andanu memimpin sendiri pasukannya, berdiri di garis depan seperti raksasa yang tak gentar menghadapi badai. Namun, suasana mencekam menyelimuti perkemahan Kebo Andanu. Sejak ritual besarnya di puncak gunung, bencana alam terus melanda wilayahnya. Banjir, tanah longsor, dan penyakit misterius menyerang pasukannya. Banyak prajurit kehilangan semangat, sebagian melarikan diri ke desa-desa untuk menghindari pertempuran yang mereka yakini telah dikutuk. Di tengah keadaan ini, Kebo Andanu mencoba menguatkan moral pasukannya dengan pidato penuh semangat. Hari ini, kita bukannya melawan Kediri, tetapi melawan nasib yang ingin menjatuhkan. Jika kita bertahan, maka kita akan menulis sejarah baru. Aku, Kebo Andanu, tidak akan mundur walau langit runtuh. Pidato itu membakar semangat sebagian pasukan, tetapi bayangan kekalahan tetap menghantui mereka. Dimulainya pertempuran. Pertempuran dimulai pada pagi yang suram. Langit tampak kelabu, seperti pertanda buruk yang tidak dapat diabaikan. Pasukan Kediri memulai serangan dengan formasi teratur, sementara pasukan Kebo Andanu mencoba memanfaatkan yang mereka kuasai untuk menyerang dari berbagai sisi. Pada awalnya, Kebo Andanu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dengan senjata besar di tangannya, ia menebas musuh-musuhnya seperti raksasa yang tak terhentikan. Keberanian dan kekuatannya memberi dorongan sementara bagi pasukannya. Namun, taktik yang digunakan pasukan Kediri terlalu terorganisasi untuk dihadapi oleh pasukan Kebo Andanu yang mulai kelelahan dan kacau. Di tengah pertempuran, Ki Redana, salah satu pemimpin pasukan Kebo Andanu, melakukan pengkhianatan. Ia menarik sebagian besar pasukannya dan bergabung dengan pasukan Kediri. Pengkhianatan ini membuka celah besar dalam pertahanan Kebo Andanu. Pasukan Kediri segera memanfaatkan celah itu, menyerang ke pusat pasukan Kebo Andanu tanpa ampun. Melihat pasukannya terpecah, Kebo Andanu menjadi semakin marah. Ia memutuskan untuk maju langsung ke medan perang, memimpin serangan balik yang mematikan. Namun, keberaniannya yang membabi buta hanya membuatnya semakin terjebak. Pasukan Kediri mengelilinginya, memisahkan dia dari sisa-sisa pasukannya. Pertarungan terakhir. Di tengah kerumunan prajurit musuh, Kebo Andanu tetap bertahan.
Ia melawan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, menghancurkan setiap lawan yang mendekat. Namun, jumlah musuh terlalu banyak dan luka-luka mulai melemahkan tubuhnya. Dalam keadaan terpojok, ia mengangkat senjatanya ke langit dan berteriak, "Aku, Kebo Andanu, tidak akan tunduk kepada siapapun. Jika aku harus jatuh, biarlah tanah ini mengingatku sebagai penguasa sejati." Teriakannya menggema, tetapi itu menjadi seruan terakhirnya. Tubuhnya yang besar akhirnya roboh, dikelilingi oleh musuh yang menggerumuninya. Dalam kematiannya, Kebo Andanu menjadi simbol dari ambisi yang tidak terkendali, sekaligus peringatan tentang kezaliman yang membawa kehancuran. Setelah pertempuran usai, wilayah yang pernah dikuasai oleh Kebo Andanu tetap dilanda bencana. Sungai-sungai yang meluap terus menenggelamkan desa-desa, sementara tanah di sekitar bekas candi yang ia bangun runtuh seakan menelan segala peninggalannya. Rakyat yang tersisa percaya bahwa ini adalah kutukan dari para dewa atas kesombongan dan kebrutalan Kebo Andanu. Raja Kertajaya, meskipun berhasil menghancurkan Kebo Andanu, tidak sepenuhnya memenangkan hati rakyatnya. Konflik ini hanya menambah beban moral pada pemerintahannya, dan gelombang ketidakpuasan dari berbagai pihak terus berkembang. Namun, itu adalah cerita untuk waktu yang lain. Nama Kebo Andanu perlahan menghilang dari sejarah resmi, tetapi di desa-desa kecil, ia tetap dikenal, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan. Kisahnya diajarkan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran tentang bahayanya ambisi tanpa batas dan kezaliman terhadap rakyat. Setelah kekalahan dan kematian Kebo Andanu, kehidupan di wilayah bekas kekuasaannya berubah drastis. Pasukan Kediri mengambil alih daerah tersebut dan memaksa rakyat yang tersisa untuk kembali tunduk kepada Raja Kertajaya. Namun, dampak dari pemberontakan Kebo Andanu tidak mudah dilupakan. Kehancuran yang ditinggalkan perang, ditambah bencana alam yang masih melanda, membuat daerah itu sulit untuk pulih. Desa-desa yang dulunya makmur kini menjadi puing-puing. Banyak keluarga kehilangan rumah, ladang, dan anggota keluarganya. Bekas candi megah yang dibangun Kebo Andanu untuk menunjukkan kejayaannya pun tak pernah selesai. Bangunan itu kini menjadi reruntuhan, tersembunyi di balik hutan, dilupakan oleh waktu. Rakyat percaya bahwa tempat itu telah dikutuk dan tidak ada yang berani mendekatinya. Di antara rakyat, kisah tentang Kebo Andanu terus diceritakan, tetapi bukan sebagai seorang pahlawan. Ia dikenang sebagai penguasa yang menindas rakyatnya demi ambisinya sendiri. Para tetua desa mengajarkan kepada generasi muda bahwa Kebo Andanu adalah contoh dari pemimpin yang gagal karena terlalu mengutamakan ego dan melupakan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Kertajaya dan beban kekuasaan. Di Istana Kediri, Raja Kertajaya merasa puas dengan kemenangan atas Kebo Andanu, tetapi ia sadar bahwa pemberontakan ini telah melemahkan kekuasaannya. Para Brahmana yang sebelumnya menentangnya mulai memandangnya sebagai raja yang lemah, sementara wilayah-wilayah lain yang setia mulai mempertanyakan otoritasnya. Kertajaya berusaha memperbaiki hubungan dengan rakyat dan para Brahmana. Ia mengeluarkan dekret baru menjanjikan pengampunan bagi wilayah-wilayah yang pernah mendukung Kebo Andanu, asalkan mereka bersedia kembali tunduk. Namun, janji-janji ini tidak selalu ditepati. Wilayah yang telah hancur akibat perang seringkali dibiarkan begitu saja tanpa bantuan dari istana. Rakyat yang bertahan. Di tengah kekacauan ini, rakyat kecil harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Para petani yang kehilangan ladangnya mulai membuka lahan baru di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan Kediri. Mereka berusaha melupakan masa lalu, tetapi bayang-bayang Kebo Andanu tetap menghantui mereka. Beberapa desa mulai mengembangkan cerita-cerita mistis tentang Kebo Andanu. Ada yang mengatakan bahwa rohnya masih gentayangan di candi yang tidak selesai, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Yang lain percaya bahwa bencana alam yang terus terjadi adalah akibat dari dosa-dosa Kebo Andanu yang belum terhapus. Namun,
Di sisi lain, ada pula kelompok kecil yang memandang Kebo Andanu sebagai korban keadaan. Mereka percaya bahwa Raja Kertajaya lah yang sebenarnya menjadi sumber masalah dengan menindas para adipati dan rakyat. Kisah-kisah ini, meskipun jarang diceritakan secara terbuka, menjadi benih ketidakpuasan yang terus berkembang di masyarakat Kediri. Lahirnya generasi baru, generasi muda yang tumbuh setelah era Kebo Andanu, mewarisi cerita-cerita penuh pelajaran dari masa lalu. Mereka belajar tentang bahaya kekuasaan yang disalahgunakan, pentingnya memperjuangkan keadilan, dan dampak kehancuran yang ditinggalkan oleh perang. Di beberapa desa, simbol-simbol peninggalan Kebo Andanu dihancurkan sebagai upaya untuk melupakan masa kelam itu. Namun, ada pula yang mempertahankan reruntuhan candi sebagai peringatan abadi. Generasi berikutnya mulai menggunakan kisah Kebo Andanu sebagai dongeng moral yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Ingatlah, Kebo Andanu adalah contoh bagaimana kekuasaan bisa menjadi kutukan jika digunakan dengan keserakahan, begitu kata para tetua desa. Kebo Andanu dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, nama Kebo Andanu perlahan menghilang dari catatan sejarah resmi Kediri. Para sejarawan istana lebih banyak menyoroti kemenangan Raja Kertajaya daripada pemberontakan Kebo Andanu. Namun, bagi rakyat kecil, kisah Kebo Andanu tetap hidup dalam cerita-cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di masa depan, ketika Kediri runtuh dan kerajaan-kerajaan baru muncul, kisah Kebo Andanu akan menjadi legenda lokal, di mana ia bukan lagi sekadar seorang adipati pemberontak, tetapi sosok mitos yang dikenang sebagai peringatan akan bahaya ambisi yang tak terkendali. Kekalahan Kebo Andanu meninggalkan luka yang mendalam di masyarakat Kediri. Bencana alam yang menyusul pertempuran besar itu memperparah penderitaan rakyat. Wilayah-wilayah yang dulunya kaya kini berubah menjadi daerah tandus, penuh reruntuhan, dan sulit dipulihkan. Rakyat terjebak antara dua pilihan, terus bertahan di bawah kekuasaan Kediri yang lemah atau mencari penghidupan baru di luar wilayah kerajaan. Namun, kekosongan kekuasaan di beberapa daerah mulai menciptakan ruang bagi kekuatan-kekuatan baru. Para adipati kecil yang dulunya tunduk pada Kediri, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Mereka merasa bahwa kelemahan Raja Kertajaya membuka peluang untuk memperjuangkan otonomi atau bahkan membentuk kerajaan sendiri. Konflik internal di Kediri. Raja Kertajaya menghadapi tekanan yang semakin besar. Para Brahmana yang sempat didukungnya dalam menghancurkan Kebo Andanu mulai menuntut lebih banyak hak istimewa. Mereka merasa bahwa kemenangan Kediri atas pemberontakan tidak akan tercapai tanpa dukungan mereka. Namun, tuntutan ini membuat Kertajaya berada dalam posisi sulit. Jika ia memenuhi tuntutan para Brahmana, ia akan kehilangan kendali atas para adipati yang mulai mencurigai ketidakadilan dalam sistem kerajaan. Sementara itu, rakyat kecil yang merasa dikhianati oleh perang ini mulai membenci Kediri. Mereka melihat kerajaan bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai sumber penindasan. Dalam kondisi ini, muncul tokoh-tokoh lokal yang mulai mendapatkan simpati rakyat. Salah satunya adalah seorang pemimpin muda bernama Ken Arok, yang kelak menjadi pusat cerita baru dalam sejarah Jawa. Ken Arok dan munculnya harapan baru. Ken Arok yang berasal dari latar belakang sederhana, mulai menarik perhatian dengan karismanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, licik, tetapi dekat dengan rakyat kecil. Ken Arok sering menggunakan kisah Kebo Andanu sebagai contoh untuk menyentuh hati rakyat. Kebo Andanu kalah bukan hanya karena ia melawan Kediri, tetapi karena ia melupakan rakyatnya. Tetapi bagaimana jika ada pemimpin yang bisa melawan Kediri dan membawa keadilan bagi rakyat kecil? Begitu ia sering berkata kepada pengikutnya. Ken Arok melihat peluang dalam kekacauan Kediri. Ia mulai membangun kekuatannya di wilayah Tumapel, sebuah daerah kecil yang berada di bawah kekuasaan Kediri. Dengan dukungan rakyat dan beberapa adipati kecil yang kecewa terhadap Kediri, Ken Arok mulai merancang rencana besar untuk menggulingkan kekuasaan Kertajaya.
perubahan sosial di masyarakat. Di sisi lain, dampak sosial dari pemberontakan Kebo Andanu mulai terasa. Rakyat kecil menjadi lebih skeptis terhadap pemimpin yang menjanjikan kekuasaan atau perubahan. Mereka belajar dari pengalaman pahit bagaimana ambisi pribadi seorang pemimpin bisa menghancurkan kehidupan mereka. Namun, di antara generasi muda mulai tumbuh semangat baru. Mereka terinspirasi oleh kisah-kisah tentang keberanian, meskipun tragis, yang ditunjukkan oleh tokoh seperti Kebo Andanu. Para pemuda ini ingin membawa perubahan, tetapi dengan cara yang berbeda, tidak melalui perang, melainkan dengan membangun kekuatan rakyat dari bawah. Desa-desa yang selamat dari kehancuran mulai membentuk komunitas yang lebih mandiri. Mereka mulai mengurangi ketergantungan pada kerajaan dengan menciptakan sistem perdagangan lokal dan organisasi masyarakat yang lebih solid. Dalam keheningan, rakyat kecil mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih sulit, tetapi dengan semangat baru. Awal dari akhir Kediri. Raja Kertajaya menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi ancaman dari adipati-adipati kecil, tetapi juga dari rakyatnya sendiri. Kediri, meskipun masih berdiri, mulai kehilangan wibawanya. Kekalahan moral yang ditinggalkan oleh pemberontakan Kebo Andanu ditambah dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan baru seperti Ken Arok membuat masa depan Kediri semakin tidak pasti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejarah Jawa akan menyaksikan pergeseran besar. Tumapel, di bawah kepemimpinan Ken Arok, akan bangkit sebagai pusat kekuatan baru yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Namun, perjalanan menuju kejatuhan Kediri dan bangkitnya Singhasari dimulai dari luka yang ditinggalkan oleh perang antara Raja Kertajaya dan Kebo Andanu. Setelah pemberontakan Kebo Andanu dan kekacauan yang melanda wilayah Kediri, perubahan besar tak terhindarkan. Wilayah yang dulunya menjadi pusat kekuasaan Kediri perlahan kehilangan pengaruhnya. Raja Kertajaya berusaha mempertahankan tahtanya dengan berbagai cara, tetapi keretakan di dalam kerajaan semakin sulit diperbaiki. Di tengah kelemahan Kediri, muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh Ken Arok dari Tumapel. Berbekal dukungan rakyat dan kemampuan politik yang luar biasa, Ken Arok berhasil menggalang kekuatan untuk menantang dominasi Kediri. Perang besar antara Tumapel dan Kediri akhirnya terjadi, dan seperti yang telah diramalkan, Kediri tidak mampu bertahan. Tumbangnya Kediri, Raja Kertajaya yang kehilangan dukungan dari para adipati dan rakyat akhirnya dikalahkan oleh pasukan Ken Arok. Kekalahan ini menandai berakhirnya kerajaan Kediri sebagai pusat kekuasaan besar di Jawa. Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok naik sebagai kekuatan baru dan kelak berkembang menjadi Kerajaan Singhasari yang berjaya. Namun, dalam kekalahan ini, jejak-jejak Kebo Andanu tetap terasa. Perang yang ia mulai telah mengungkap kelemahan fundamental dalam pemerintahan Kediri. Banyak sejarawan masa depan yang berpendapat bahwa pemberontakan Kebo Andanu, meskipun gagal, adalah katalis yang membuka jalan bagi perubahan besar di Pulau Jawa. Kebo Andanu dalam legenda, nama Kebo Andanu terus hidup dalam cerita rakyat. Di satu sisi, ia dianggap sebagai contoh pemimpin yang gagal, seorang adipati yang dibutakan oleh ambisi hingga mengorbankan rakyatnya. Namun di sisi lain, ada yang menganggapnya sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Legenda tentang Kebo Andanu berkembang dengan berbagai versi di masyarakat. Beberapa cerita mengisahkan bahwa rohnya masih bergentayangan di candi yang tidak selesai ia bangun, menunggu pengampunan dari para dewa. Cerita lain mengatakan bahwa ia dilahirkan kembali sebagai pemimpin yang lebih bijak di masa depan. Dalam tradisi lisan, Kebo Andanu sering digunakan sebagai peringatan moral. Para tetua desa menceritakan kisahnya kepada generasi muda untuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ambisi dan tanggung jawab terhadap rakyat. Kebo Andanu adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang hebat bisa jatuh karena lupa pada mereka yang dipimpinnya, kata para tetua. Rakyat yang bangkit. Setelah runtuhnya Kediri,
rakyat di wilayah yang pernah dikuasai oleh Kebo Andanu perlahan bangkit. Mereka membangun kembali desa-desa, membuka lahan baru, dan menciptakan kehidupan yang lebih mandiri. Meskipun kenangan tentang perang dan penderitaan tidak mudah dilupakan, rakyat belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kekuasaan pusat. Generasi baru yang tumbuh setelah era Kebo Andanu membawa semangat baru. Mereka mewarisi pelajaran dari masa lalu tentang bahaya kekuasaan yang digunakan untuk menindas, pentingnya kesetiaan kepada rakyat, dan perlunya membangun kekuatan bersama. Epilog, jejak sejarah. Candi yang tidak selesai dibangun oleh Kebo Andanu perlahan dilupakan oleh waktu. Reruntuhannya tertutup oleh hutan menjadi bagian dari mitos dan misteri. Namun bagi sebagian orang, candi itu menjadi tempat ziarah yang penuh makna, simbol dari ambisi yang tak terkendali dan kutukan yang menghantui mereka yang melupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, Ken Arok dan Kerajaan Singhasari melanjutkan babak baru dalam sejarah Jawa. Namun, kisah Kebo Andanu tetap hidup sebagai bagian dari cerita rakyat yang tak terhapuskan. Ia menjadi tokoh yang mengingatkan semua orang bahwa sejarah selalu mencatat, baik kegemilangan maupun kehancuran. Akhirnya, kisah Kebo Andanu bukan hanya tentang seorang adipati pemberontak, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.